Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Singgi sudah hadir di ruangan Zoom DPIP sesi 3. Kita akan mengawali kegiatan sesi 3 bersama Pak Singgi sebagai pengampu dan saya Wahyu Purnomo sebagai host di kegiatan ini. Baik. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Menggambar potongan. Jadi saya akan jelaskan teorinya. Kemudian nanti ada waktu tersendiri yang akan dibantu oleh Pak Wahyu. Kita lakukan tanya jawab. Oke, menggambar potongan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan topik ini dan barangkali sudah banyak kali Bapak Ibu ya menggambar rumah ya. Sudah jam terbangnya cukup tinggi. Namun tidak apa-apa, kita coba untuk berlatih ya. Untuk berlatih supaya skill kita akan bertambah baik ya, bertambah bagus. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, bisa diamati ya. Di monitor Bapak Ibu ya. Oke, saya cek beberapa join karena biar sambil menjawab Pak Singgi ya. Siap. Ya, kemudian satu lagi. Pak Hairul, saya minta nih ya. Oke, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengamati dua gambar itu, sesuai dengan pertanyaan, di antara dua gambar ini mana yang baik menurut Bapak Ibu? Atau kedua-duanya baik? Yang lebih detail nomor 2, Pak. Yang lebih detail nomor 2. Bapak siapa ini, Pak? Pak Khairul Rozikin, Pak. Oh, ya Pak Khairul. Sambil kenalan gitu Pak ya. Bapak dari mana Pak? SMK Negeri 6, Bapak. Kota Malang. Oh, Kota Malang. Maaf, kalau sudah di begini. Sudah. Kalau tidak tatap muka langsung memang lupa Pak. Yang nomor 2 lebih rinci. Kemudian yang lain ada yang silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya. Atau menulis di chat boleh Bapak Ibu yang lain. Bebas saja Bapak Ibu. Nanti konsultasinya kepada beliau-beliau pengendalian. Dan beliau itu tidak hanya terjadi mudah, tapi pengendalian. Oke. Bu Erna? Sama, nomor 2 lebih rinci. Lebih rinci. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, gambar 1, 2 ini saling melengkapi, Bapak Ibu ya. Saling melengkapi. Ya. Dari keterangan, informasi yang diberikan itu memang gambar 2 lebih lengkap. Ya. Ukurannya, kemudian levelnya dan seterusnya. Tetapi gambar 1 punya kelebihan. Ya. Kelebihannya di mana Bapak Ibu? Penggunaan Slide show Pak, biar besar. Di preview slide show biar lebih besar. Oke. Ya. Jelas Pak? Ya. Maaf Pak, jelas. udah lupa. Kena liburan kemarin. Jelas Pak Bu ya. Gambar nomor 1 ini punya kelebihan Bapak Ibu. Yaitu menonjolkan tebal dan tipisnya garis. Ya.
Jadi kalau kita membaca itu lebih nyaman gambar nomor 1. Gabungan dari gambar nomor 1 dan 2 inilah yang menunjukkan kualitas. Sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ketika menggambar denah, ya. Denah kemarin yang sudah dikumpulkan tugasnya, itu hal yang demikian itu yang saya harapkan. Jadi ada tebal tipisnya, kemudian keterangan juga yang diberikan pada komponen-komponen konstruksi. Kalau di denah itu ya simbol-simbol konstruksi, material, dan seterusnya itu lengkap. Tapi tebal tipis garis juga diperhatikan. Ya. Begitu. Bagaimana menyusun gambarnya, dimensinya, dan seterusnya. Begitu. Jadi ya, lebih nyaman di gambar nomor 1. Tapi kalau kelengkapan memang lengkap gambar nomor. Karena memang objek berbeda, Pak, Bu, ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Ada benar Bapak Ibu, kita ke ini. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu secara umum setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu. Ini agak setelah latih diharapkan mampu menggambar potongan bangunan yang memberikan informasi arsitektural, proporsi bangunan, dan indikasi material untuk finishing eksterior dan informasi tampak lainnya yang dikerjakan berdasarkan gambar skematik atau gambar acuan lain sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah gambar denah, berarti melanjutkan apa yang sudah digambar sebelumnya. Tujuan khususnya yaitu setelah mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi menggambar potongan ini, guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, melakukan persiapan pekerjaan. Kedua, menggambar potongan. Dan yang terakhir itu membereskan gambar potongan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu selalu dalam menggambar selalu berpedoman hal yang teknis, Pak Bu, ya, dalam menggambar. Itu berpedoman pada acuan standar kompetensi nasional, kompetensi kerja, ya. Ini diambil dari BGN GBG 005A. Jadi kompetensi nasional bidang gambar, kode unitnya itu BGN GBG 005A. Judul unitnya menggambar potongan. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini berlaku untuk penggambaran potongan yang sebagian besar menunjukkan informasi konstruksi bangunan, indikasi material untuk finishing interior, serta elevasi yang dikerjakan berdasarkan gambar skematik atau gambar acuan lainnya atau sebelumnya. Ini jelas Bapak Ibu, ya. Menunjukkan informasi konstruksi bangunan, indikasi material untuk finishing interior, serta elevasi. Oke. Jadi kita selalu berpedoman pada kompetensi nasional bidang gambar, standar kompetensi nasional bidang gambar ini. Ini acuan standar kompetensi kerjanya. Dan yang pertama, subkompetensi melakukan persiapan pekerjaan membuat gambar potongan. Kriteria unjuk kerjanya, hubungannya dengan peralatan, skala ukuran, standar penggambaran, gambar skematik, konstruksi bangunan, simbol-simbol material, notasi, dan seterusnya. Kemudian untuk subkompetensi menggambar potongan, ini Bapak Ibu. Ya. Kriteria unjuk kerjanya besar area gambar efektif dihitung dengan mempertimbangkan keberadaan kop dan garis tepi. Nomor 2, perbedaan antara garis-garis terpotong dan tidak terpotong. 2, 3, indikasi material dibuat sesuai standar, baik berupa simbol maupun legenda.
dan seterusnya. 24, potongan digambar dengan skala yang sama dengan tampak. 25, sistem penomoran penamaan potongan dibuat sesuai standar dengan mengacu pada referensi DINA. 26, catatan dan legenda dan simbol-simbol serta skala gambar dibuat berdasarkan standar atau manual yang disediakan. Untuk subkompetensi membereskan gambar. Yang pertama, kebenaran gambar. Ini termasuk kriteria penilaiannya, Pak. Kebenaran gambar potongan dengan skala gambar. Kesesuaian antara potongan yang digambar dengan skematik. Kesesuaian gambar potongan dengan gambar-gambar denah dan tampak. Kemudian kesesuaian potongan pada kertas dan seterusnya. Oke. Oke. Saya pikir persepsinya sudah digambar pertama tadi, Bu. Itu sudah lebih rumit daripada soal tadi. Kemudian pengertian Bapak Ibu tentang menggambar potongan. Menggambar potongan adalah gambar suatu bangunan yang dipotong vertikal tegak lurus terhadap bidang cakrawala pada posisi dan bagian yang ditentukan dan diperlukan. Perhatikan garis potong pada denah. Nah, ini garis potongnya, ini denah, kemudian ini garis potongnya. Bapak Ibu ya, jadi saya harapkan simbol potongan ini lengkap, misalnya AA, misalnya kemudian BB itu juga lengkap. Jadi jangan satu A satu sisi, kemudian yang A yang lain tidak ada. Karena saya lihat di antara Bapak Ibu kemarin ada yang seperti itu. Ya. Ini fungsi gambar potongan. Gambar potongan secara umum berfungsi untuk menunjukkan struktur dari bangunan dan menginformasikan dimensi serta ketinggian leveling setiap batas kedudukan bagian konstruksi. Oleh gambar ini dipakai sebagai acuan dalam pembuatan gambar detail setiap bagian konstruksi, maka harus jelas dan mudah dibaca. Mulai penggunaan simbol konstruksi, simbol material, dimensi, dan ukuran sampai dengan kelengkapan notasi yang diperlukan. Bentar, Pak. Kemudian mudah dibaca, tapi juga mudah dimengerti dan dipahami. Itu fungsinya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sudah sudah punya pengalaman banyak sekali, barangkali hal seperti ini itu bisa disampaikan nanti kepada anak-anak. Jadi kalau gambarnya itu sudah bisa dihargai oleh orang lain, itu bisa dikatakan gambarnya itu, maksudnya dihargai itu secara teknis bisa digunakan di lapangan. Itu berarti sudah baik. Ya. Saya ke ini dulu. Bentar. Saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu banyak-banyaklah membaca referensi. Jadi ini salah satu referensi yang saya ambil ya. Banyak sekali, Amerika ada, Eropa ada ya. Ini bunyi aslinya seperti ini. Ya. Kemudian terjemahnya seperti di bawah. Ya.
Jadi potongan arsitektural adalah gambar penampang bangunan yang terpotong oleh bidang vertikal pada posisi tertentu. Semua elemen yang dipotong, dinding, lempengan, langit-langit, balok, pijakan, dan lain, ditampilkan dengan garis lebih tebal. Ya. Dan pola arsir tertentu tergantung pada skala gambar. Itu Bapak Ibu. Jadi otomatis dengan skala 1/100 dengan gambar 150 itu pasti beda ketebalannya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini contoh gambar tadi, denah. Ya, di sana ditentukan gambar potongan 1/1 dan potongan 2/2. Nah, di bagian-bagian inilah yang akan dipotong. Sebetulnya yang perlu diperhatikan di dalam menentukan potongan ini, Bapak Ibu, itu bagian-bagian tertentu yang penting, yang perlu diperhatikan. Contohnya, kalau ini bertingkat, maka di bagian tangga itu harus dipotong. Jadi tidak mencari enaknya saja. Jadi seperti ini menurut saya kurang bagus. Jadi kurang bagus. Kalau bisa, ini dinaikkan aja ke ini mungkin ngambilnya untuk ngambil ini ya tujuannya, ngambil rangka atapnya. Tetapi ini seandainya yang bagian sini dimasukkan ke sana itu juga lebih bagus. Kita bisa melihat gambar dari kamar mandi. Tapi di sini pun juga bisa dibuat garis putus-putus, ya nanti akan detailkan tersendiri. Jadi interior ini nanti mungkin dibuat skala tersendiri 150 untuk interior kamar mandi, ya digambar tersendiri. Bisa juga, gitu ya. Karena ini kan pekerjaannya, apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang perlu pekerjaan khusus yang perlu ketelitian. Jadi seperti kamar mandi untuk hotel dan sebagainya. Jadi tidak harus dibuat sedemikian rupa, gambar itu bisa dibaca dan dilaksanakan. Ini gambar yang tadi, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebentar Pak Singgih itu. Iya ya, gimana? Kalau garis potong berbelok bisa enggak Pak Singgih? Pak Ahmad bisa. menanyakan. Ya. Bisa Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi di gambar itu dibuat sesuai dengan garis potong yang diberikan pada gambar denah. Di mana garis potong itu diberikan di bagian-bagian konstruksi yang penting. Ya. Yang menurut Bapak Ibu perlu dibuat dengan teliti. Karena gambar ini nanti sebagai alat komunikasi Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu pahami kembali bahwa seorang desainer itu menginginkan sesuatu yang hasil rancangannya itu nanti sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar menggambar. Ini sama sesuai dengan hasil potongannya. Cuma di sini tidak ada tebal tipis Bapak Ibu. Ya. Tidak ada tebal tipis, sehingga semuanya itu tebal, termasuk bagian-bagian tidak terpotong ini, ya, pintu, kusen, jendela dan seterusnya. Ini tidak terpotong. Seharusnya ada perbedaan. Nah, kan beda dengan yang ini, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak mengoreksi salah benarnya di sini, tapi dari hasil gambarnya dulu, ya, bagaimana strukturnya, ya. Struktur ini sebaiknya mungkin dikenalkan gambar-gambar 3 dimensi yang menarik, yang bisa dipakai sebagai acuan. Contohnya ini, ya. Nah ini kan Bapak Ibu sudah mengenal gambar ini, ya, sehingga anak-anak mudah membayangkan. Jadi sebelum menggambar tugas-tugas menggambar gambar perencanaan rumah tinggal, itu tentu mereka akan dapat ilmu konstruksi.
Jadi ini saling berhubungan, kemudian nanti bisa dicopot satu-satu. Jadi kusen tersendiri, didetailkan, dan seterusnya. Baru gambar, apa namanya, gambar lengkap. Pak Singgi, ada pertanyaan lagi Pak Singgi? Mungkin ini Iya, ada pertanyaan dari Pak dengar, Slamet. Ya, di chatting. Oh, di Pak, chat. ya, oke. Nggak apa-apa, saya bacain, nggak apa-apa. Pak, ini Pak Slamet menanyakan, yang benar garis potongan itu strip-strip atau strip-titik-strip? Ada yang strip-strip Pak ya, tapi saya melihat di apa namanya literatur asing itu ada yang strip titik strip. Nanti saya tunjukkan Pak ya. Oke, Saya baik. tunjukkan nanti. Iya. Terus kemudian dari Pak Isdini, Pak Is, ketebalan garis dinding di denah pada potongan apa dibedakan dengan garis dinding di potongan? Ketebalan Garis dinding di denah ya. pada potongan apa dibedakan dengan garis dinding di potongan? Atau Ketebalannya saya Pak? Ketebalannya. Kalau ketebalannya itu tentu di apa Pak? Di bagian yang terpotong itu harus lebih tebal Pak. Itu aja syaratnya. Oke. Ya. Baik itu Pak Is. Nanti setelah itu baru lebih lagi ya. Oke, next. Monggo. Jadi kalau anak-anak sudah paham tentang itu, ya Bapak Ibu ya, tentang gambarnya dulu Bapak Ibu supaya menarik ya. Ini yang dicontohkan ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi konstruksi ini adalah konstruksi tahan gempa, ya. Tapi tidak ada salahnya. Ya. Karena ini kan juga memberikan masukan kepada anak-anak supaya dia benar-benar paham. Karena seperti tulangan ini mungkin anak-anak juga mungkin tidak menarik Bapak Ibu ya. Tapi kan perlu diberi pengertian. Ya. Pengertian. Nanti saya tunjukkan ya. Semua yang kita lakukan ini harus berdasarkan sumber yang valid Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi ini ada slope, ada pondasi, ada galian, ada pondasi, kemudian ada slope, ada pasangan dinding, ya di dinding ini juga ada kusennya, kemudian balok lintel, ada kolomnya, dan ring bulk. Ini sebatas dindingnya saja dulu. Untuk melengkapi ini coba saya tayangkan juga tentang peraturan Menteri Perumahan, Pak. Jadi tentang apa namanya bangunan tahan gempa yang bisa digunakan sebagai referensi, ya. Karena kadang-kadang pasti ada pertanyaan anak-anak pakai tulangan berapa dan seterusnya. Ya. Kalau ada referensi seperti yang kita miliki, tentu anak-anak akan lebih memahami, lebih mudah memahaminya. Ya, tinggal menggunakan saja. Coba ini saya bukakan sebentar tentang referensi yang dimaksud. Ini Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya izin bangunan pasti dia harus juga paham, ya. Tapi kita tarik aja nanti kita Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti saya sharekan. Kemudian ada juga nah ini, persyaratan pokok tahan gempa ini juga bisa digunakan sebagai salah satu referensi. Nah, ya mulai bawah, pondasi batu kali, ya, konstruksinya Pak Bu ya, strukturnya dinding setengah batu bata, oh ada slope-nya, di atas pondasi ada slope-nya, kemudian di atasnya ada dinding setengah batu bata, kemudian ada kolomnya, balok ringnya, ring bulk, kuda-kuda, dan seterusnya.
Ya, seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai referensi. Ya, jadi biar tidak ada pertanyaan mungkin. Ini material-material yang harus disiapkan, ya, campurannya dan seterusnya. Jadi ini bisa dipakai sebagai referensi. Jadi kalau kita menggambar itu memang ilmu-ilmu ini paling tidak sudah diperoleh. Minimal itu referensi yang bahan bacaan itu sudah ada untuk anak-anak. Mana yang benar, mana yang salah sudah ditunjukkan. Kemudian kerikilnya, ukurannya berapa, atau stenselahnya, 2 cm. Kemudian semen saja, termasuk jenis 1, kemudian bahan campuran mortarnya seperti apa. Dan ini perbandingan volume Bapak Ibu ya. Cara pengadukannya, kemudian pemilihan material untuk pondasi sendiri yang benar, ya. Seperti apa? Ini yang benar, ya, batu belah. Kemudian kalau batunya utuh seperti ini juga tidak bagus karena ikatannya tidak lebih kuat daripada batu belahnya. Ini gambaran tentang pondasinya. Kemudian kualitas batu bata yang bagus seperti apa. Ya. Pengujian kekuatan batu bata. Ya. Sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang kuat, mana yang tidak. Kemudian ukurannya, ya, ukurannya anak-anak harus paham bahwa batu bata yang dibuat oleh masyarakat itu bisa ukurannya bisa berbeda-beda, sehingga kalau salah membelinya, ya, maksudnya tidak satu ukuran itu nanti akan timbul masalah. Kemudian ini perendaman batu bata waktu pelaksanaan. Ya. Kualitas kayu yang digunakan untuk konstruksi seperti apa. Ya. Tentunya yang kondisinya bagus. Kemudian kualitas kekuatannya nomor 1. Ini Bapak Ibu ukuran-ukurannya sudah ada. Ya. Ini batu kosong. Ini pesan pondasi batu kali, sebentar Pak. Nah. Ini batu kosong. Lantai kerja pasir 10-20 cm. Ketinggiannya lebih besar dari 60 cm. Kemudian lebar atas dari pondasi batu kali itu lebih besar sama dengan 30 cm. Kemudian ini pasangan batu kali. Campurannya nanti 1/4 Pak Bu ya. Untuk tahan gempa Bapak Ibu. Tapi untuk pondasi ini ya lebih baik ya, campurannya lebih kuat ya lebih bagus Pak Bu. Karena pondasi ini adalah konstruksi yang menerima beban di atasnya. Kalau tidak kuat nanti sangat berbahaya. Pakai materi sebentar. Kemudian ini balok selufnya ya, 15-20. Tulangan yang digunakan adalah baja diameter 10 mili dengan sengkang 8 mili. Ini ukurannya Bapak Ibu. Terusnya ada di sini. Kemudian jarak bekelnya berapa ada. Ini balok ring bulb ya, tulangan utama berapa ya, sini 10 mili, kemudian bekelnya atau sengkangnya sama, kemudian pembengkokan untuk
tulangan miringnya Bapak Ibu ya. Panjang tekukan itu minimal 5 cm sudah ditentukan. Kemudian tentang ini atap. Nah, ini didetailkan dan seterusnya. Nah, mana yang benar, mana yang salah, ini sudah ada Bapak Ibu. Berapa diameter bautnya. Nah, kemudian ini untuk gunung-gunung dan seterusnya sudah lengkap. Nah, saya pikir sudah jelas. Nanti bisa kalau gambar apa namanya, gambar detailnya nanti bisa digambar tersendiri ya. Ada informasi tersendiri yang memang apa namanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk sambungan dan seterusnya. Nah, nanti tentang detailnya bisa apa namanya, Bapak Ibu sudah punya referensi saya pikir ya. Itu jadi ini harus dikuasai dulu Bapak Ibu, nanti baru gambar yang utuh. Itu yang ya, apalagi dihubungkan dengan apa namanya, dihubungkan dengan apa namanya rangka batang ya, rangka batang. Kadang-kadang kalau sudah bentangannya lebar, ini kadang-kadang bingung. Ya. Tapi kalau sudah menguasai perhitungan rangka batang, saya pikir tidak menjadi persoalan. Oke, kita kembali ke yang pertama tadi. Saya stop yang ini. Ini. Oh, maaf. Bukan ini. Bentar, Pak. Tadi ini. Nah. Ini. Jadi kalau sudah tahu di apa namanya, sudah jelas di gambar 3D PC-nya pasti apa namanya konstruksi yang untuk gambar detailnya akan lebih bagus. Ini gambar detailnya Bapak Ibu. Ini saya ambil juga dari apa namanya referensi di internet. Nanti Bapak Ibu bisa download. Nah, termasuk kusen ya, kusen dan pintu, ukuran atapnya. Nah, mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Oke, baik. Saya coba bacain dulu, sama yang mau bertanya juga boleh menuliskan, nanti saya ini ya, saya unmute ya. Mungkin yang pertama ini ada pertanyaan dari, sebentar Pak. Saya cek dulu yang bertanya-tanya. Sebentar, mana ya? Pak sudah tadi. Bu Amalia ya, coba ya. Bu Amalia, saya unmute. Bu Amalia. Bu Amalia, coba boleh suara. Oke, ada pertanyaan enggak, Bu? Seperti yang tadi di layar itu kan ada gambar yang itu ya Pak, yang ada apa namanya, mohon ditampilkan yang dari fondasi kemudian naik itu Pak. Fondasi naik Pak Singgih. Ya. Oh, gambar fondasi yang naik. PowerPoint Bu ya? Jadi gambar fondasi kemudian yang dipisah-pisah itu ada
tulangan-tulangan juga. Bentar. Kalau saya carinya Bu, di sini. Nah, yang nomor ya 9 ya. Nah, itu gimana Pak? Misal membuat gambar seperti itu menggunakan software apa? Supaya bisa Iya. dipisah-pisah gitu, animasinya bisa bergerak sendiri gitu Pak. Untuk memudahkan anak. Ya, sebetulnya kita pakai AutoCAD sudah bisa kok, Bu. Jadi AutoCAD 3 dimensi itu sudah bisa. Ya. Nah, nanti kalau ingin gambarnya bergerak itu ada nanti bagian per bagian itu bisa dibuat dengan ada software lain, Bu. Yeah. Lupa namanya. Jadi pertama galian, ya, kali dibuat. Nanti berikutnya ini bagus sekali pertanyaan Ibu karena ini menunjukkan proses pekerjaannya ya, pelaksanaan pekerjaannya Bu. Okay. Jadi mereka kan paham step-stepnya. Ya, nanti saya informasikan software apa, saya lupa saya dulu pernah membuat. Ya, nanti jadi, di LMS misalnya, bisa dituliskan. Ya. Yeah, jadi bisa Bu, tapi objeknya ini sekarang bisa dibuat melalui AutoCAD 3 dimensi. Yeah. Nanti baru digabung dengan software yang lain. Nanti saya. Berikutnya Pak Is Mulyanto. Pak Is saya unmute Pak, bisa anu suara? Pak Is, mau saya bacakan atau mau ini? Oh, saya unmute ya. Oke. Ya. Pak Cike, ini mohon maaf mungkin suaranya agak ramai. Ini tadi saya tanya, di dalam kenyataannya itu batu kosong yang tadi ada sampang maksudnya, itu kan jarang sekali orang menggunakannya. Biasanya langsung pasangan batu kalinya. Nah, ini kita kadang memberikan masukan kalau dalam hal pelaksanaan, Pak itu tetap dikasih. Tapi dulu pada waktu kita kuliah S1 itu dosen juga memberikan gambaran kalau semua kenyataan kayak gitu, maka pasangan batu kalinya kita ambil yang besar-besar dulu. Kalau memang tidak istilahnya dalam kenyataannya orang-orang malas untuk membuat batu kosong. Itu dari pengalaman Pak Singgih lebih baik tetap kita suruh bongkar lagi biar nanam batu kosong, atau seperti saran dosen tadi gak apa-apa wis pokoknya istilahnya pakai batu kali yang besar atau pecahan batu belah yang besar dulu baru bata kecil-kecil tadi. Monggo Pak di pengalaman gimana? Terima kasih Pak Is. Kalau saya baca itu memang banyak literatur yang di internet itu anjurannya seperti itu. Tapi pengalaman dan sesuai dengan panduan itu ya sebetulnya kalau di sekolah itu ya dianjurkan yang benar. Maksudnya itu sesuai dengan tadi peraturan menteri tadi, perumahan tadi. Jadi ada unstampingnya, batu kosong. Karena kan fungsinya ini kan untuk bila ada perubahan-perubahan, karena beban di pondasi itu kan tidak hanya akibat beban sendiri ya, juga ada beban horizontal dan sebagainya. Dengan adanya unstamping ini kan perubahan-perubahan yang terjadi di bawah itu kan bisa lebih stabil ya. Kalau pondasinya pasangan batu kali semua ya, menurut saya ya saya jarang Pak saya melihat seperti itu ya, karena memang mungkin menurut tukang kesulitan ya. Pertama mungkin dari segi waktu ya, menata batu berdiri itu kan tidak mudah, maksudnya itu butuh waktu, jadi kemudian diisi oleh pasir dan sebagainya. Kalau membuat pasangan batu kali itu kan lebih cepat ya mereka. Kalau menurut saya untuk penyebaran gaya akibat
berat sendiri itu lebih bagus bila ada gerakan-gerakan tanah, ya. Karena gempa dan seterusnya itu lebih bisa memeratakan, ya, meratakan. Yang jelas pasir itu kan tidak boleh kurang dari 10. Lebih tebal lebih bagus. Karena sifat pasir ini juga menyebar gaya juga. Kalau tanah begitu berubah, bongkah, ya sudah, tidak bisa kembali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, menurut saya, saran saya, ya kita ikuti saja Pak, untuk anak-anak itu menggunakan unstamping. Jadi, gunakan peraturan pemerintah yang memang sudah diuji. Sudah diuji. Jadi nanti saya sharekan peraturan menteri tadi, peraturan menteri perumahan yang saya buka tadi, nanti saya sharekan di di WA supaya Bapak Ibu bisa membaca. Itu dulu Pak Is. Oke, berikutnya Pak Slamet ini. Pak Slamet, saya unmute Pak Slamet, monggo. Pak Slamet Mulyanto, DPI SMK 3 Jogja nggih. Diklik mute-nya Pak. Halo, Oke, sudah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Pak Singgi, saya dari SMKN 3 Yogyakarta. Tadi Pak Singgi sudah menayangkan tentang detail konstruksi fondasi ya. Hampir sama dengan Mas Isdianto tadi bahwa karena Jogja itu dulu adalah termasuk daerah gempa, kemudian kami pernah mendapatkan sosialisasi, termasuk mendapatkan buku-buku tentang bangunan tahan gempa Barataga dari Bapak Profesor Sarwiji, dosen teknik sipil UI. Itu fondasinya tidak perlu menggunakan unstamping atau batu kosong. Kenapa tidak perlu? Karena konstruksi tahan gempa itu nantinya strukturnya kan akan menyatu. Dari mulai kolom, fondasi, seluf, ring, kuda-kuda. Ketika nanti dikasih unstamping, secara otomatis nanti ketika ada goyangan gempa itu unstampingnya, pasangan batu kosong itu akan mengganggu gerakan geseran konstruksi itu. Tetapi menurut beliau ketika di bawah cukup dengan pasir, media pasir 20 cm, pasirnya itu bisa digunakan untuk media geser yang itu akan mengurangi gontangan gempa. Jadi seperti roda atau pier begitu. Itu informasi yang kami dapat. Itu yang benar yang mana? Itu yang pertama. Kemudian termasuk tadi di tulangan pokoknya juga kalau yang sudah beredar di Jogja itu yang dari buku Barataga yang disebarkan ke masyarakat itu juga tulangan pokok untuk kolom, ring maupun slufnya itu diameternya 12 Pak Singgi. Ngaten rumiyin. Ya, gini Pak, sebetulnya kalau memang itu hasil penelitian itu juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah punya acuannya dan itu digunakan di daerah Bapak Ibu dan disepakati itu saja. Tapi kalau kita menurut pendapat kita sendiri tanpa ada Pak Bu ya referensi yang kuat itu juga nanti membingungkan anak-anak kan gitu ya. Karena terus terang aja kan namanya tanah itu kan tidak semuanya setiap daerah itu sama. Ada mungkin daerah Tuban itu kalau musim kemarau bongkah Bapak. Ya, bongkah. Ya, pondasinya sudah berbeda. Nanti ya seperti itulah. Jadi karena kondisi tanah yang tidak sama. Seperti itu. Jadi kalau memang dari hasil penelitian seperti itu ya silakan saja. Ya, mungkin karena ada dasarnya, iya. Sama seperti penggunaan garis, kemudian tadi apa tadi? Ya, kita tidak ada referensi di Indonesia seperti menggambar potongan dan sebagainya.
Ya kita ambil dari referensi asing yang memang di sana sudah digunakan. Sama seperti otomotif. Ya. Otomotif mungkin kita tidak punya apa ya, Mercy itu kan punya standar sendiri. Ya. Kemudian Mitsubishi dan sebagainya. Kita tinggal mengambil dari adopsi saja. Itu Pak Slamet. Jadi Matur nuwun. yang penting alasan untuk anak-anak kenapa ini pakai, kan ada alasan yang disampaikan. Mungkin tidak hanya sekedar apa namanya informasi berupa tadi pedoman tadi, mungkin bisa digali melalui mungkin pelajaran statika dan sebagainya. Bagaimana? Biasanya kami juga sampaikan kedua-duanya Pak Singgi. Jadi, berikutnya Pak Heri nih. Bapak Ibu. Tanya. Pak Heri Pratikno, saya unmute. Monggo Pak Heri. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Singgi. Iya Pak Heri. Kembali ke materi potongan Pak, yang mau saya tanyakan itu kan kalau lihat tujuan garis potong itu kan untuk menunjukkan bagian dalamnya Pak ya. Iya, penampang. Yang lebih rinci, penampang. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah boleh kalau mengingat ruangan yang kita mau potong itu sangat luas dan situ banyak sekat-sekat, dinding dan sebagainya, detail-detail, apakah garis potong dalam satu arah itu boleh lebih dari satu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, acuan yang mungkin bisa kita gunakan patokan, benar-benar patokan itu untuk menentukan garis potong itu gimana sih, Pak? Kalau melihat tujuannya kan ingin menunjukkan bagian dalam, penanggalan. Itu apakah boleh belok-belok? Tadi katakan boleh. Tapi apakah nanti kalau terlalu banyak belok tidak, yang membaca gambar enggak kesulitan, itu pertanyaannya. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua pertanyaan, yang pertama saya ulangi, yang pertama adalah apakah boleh garis potong itu lebih dari satu dalam satu arah melintang misalnya mengingat luas ruangan. Kemudian yang kedua, apakah tidak terlalu sulit bagi pembaca nanti kalau misalnya garis potong kita buat belok-belok karena mengingat kebutuhan bagian dalamnya. Kemudian yang ketiga Pak, saya banyak pertanyaan Pak. Tadi kalau tidak salah Pak Singgi tadi memberikan contoh tadi garis potong itu pas mengenai dinding Pak. Sehingga terpotong dindingnya, dinding arah membujur begitu. Itu apakah memang harus begitu atau di luar dinding lebih baiknya Pak? Motong. Nanti saya lihat dulu Pak ya. Saya enggak ngamati tadi. Gitu aja Pak Singgi. Terima kasih atas informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, garis potong dalam satu arah itu bisa lebih dari satu. Ya. Tujuan dari garis potong itu kan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi adalah untuk menunjukkan elemen konstruksi bangunan itu. Jadi mulai fondasi sampai atap. Ya. Boleh lebih dari satu. Kalau belok-belok, jadi lebih dari satu artinya di sini bagian mana yang perlu dipotong, perlu didetailkan, dipotong. Ya, mungkin kalau bangunan itu datar, mungkin tidak cukup satu mungkin ya, satu dua. Kalau bangunan itu mungkin konturnya yang tidak sama, naik turun dan sebagainya, miring dan sebagainya, itu kan perlu juga ditentukan garis potongnya. Nah, tujuannya untuk membantu ketika pelaksanaan pekerjaan itu di lapangan. Belok-belok, ya tentunya kalau garis potong yang belok itu cukup satu Pak ya. Jadi lurus, mungkin satunya agak maju ya dan sebagainya. Jadi tidak belok-belok begitu yang dimaksudkan Pak Heri. Nanti orang yang membaca gambar menjadi bingung. Ya. Saya sudah pernah membaca, cuma saya tidak kumpulkan literatur itu. Jadi ada yang memang tidak satu garis begitu. Jadi yang satunya agak maju, satunya jadi tidak satu garis. Itu yang dimaksud beloknya aja Pak. Jadi bagian ruang yang dianggap penting yang mana, seperti tadi misalnya
dipotong bagian yang ada tangga misalnya. Yang satunya hanya ruang kamar tidur ya bisa saja. Karena ingin menunjukkan konstruksi tangga tadi. Terus yang terakhir tadi garis potong di dinding Pak ya? Iya. Apa kok tepat mengenai dindingnya apa enggak? Berarti kan kalau garis potongnya tepat dinding kan berarti di dalam gambar potong nanti akan kelihatan arsiran dindingnya. Iya, lapisan dindingnya. Ya, iya Pak, itu gambarnya nggak tepat Pak itu sebetulnya Pak. Ya, yang jelas kalau bisa kan di depan atau di belakangnya Pak. Oh iya Pak. Iya, makasih. Gambar yang saya tampilkan tidak selalu benar Pak. Ini saya ngambil saja. J, makasih Pak. Nuhun Pak. Jami sami. Monggo Pak. Oke, ada lagi yang ini boleh dicat dulu nanti saya unmute. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna hanya tentang ini tugasnya nanti itu menggambar potongan saja atau dengan detailnya? Tugasnya Pak Bu, jadi menggambar potongan saja. Jadi gambar potongan yang sudah ditentukan di denah kemarin. Kemarin denahnya sudah saya print semua Pak Bu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika menyelesaikan tugas-tugasnya itu jangan lupa nanti tetap berskala ya. Kalau yang kemarin saya ya tidak masalah ya. Yang kemarin untuk pengalaman. Jadi Bapak Ibu sudah paham tentang itu. Kemudian saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Oke. Oke. Ini ada satu lagi mau lanjut atau mau ini? Satu lagi atau mau lanjut dulu Pak? Oke, saya lanjutkan sebentar. Lanjut dulu Pak Heru nanti. Oke, monggo Pak. Menit saja. Oke. Ini Bapak Ibu. Menggambar potongan sendiri Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu tadi dapat informasi tentang struktur potongan dari bangunannya sendiri ya. Kalau kita bagi-bagi seperti ini ada galian tanah, ada pondasi, lantai dan seterusnya. Nah, nanti pada tugasnya itu ya, kita gunakan pondasi dangkal Bapak Ibu. Pondasi menerus dangkal yaitu pondasi batu kali. Ya. Kemudian selupnya nanti kita sesuaikan aja dengan informasi tadi, ya, dinding dan atapnya. Kemudian ini teknik menggambarnya. Saya pikir Bapak Ibu sudah biasa dengan AutoCAD, tinggal menarik-narik saja, garis lurus, kemudian kalau semuanya sudah ditarik ke sana, baru dipotong satu persatu sesuai dengan urutannya. Kalau di sini pondasi, di sini ya dibuat pondasi dulu. Selesai naik lagi dan seterusnya. Untuk kelampangan gambarnya, ya jarak sumbu ke sumbu diberikan elevasi, ukuran pondasi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi notasi-notasi yang tidak ada di sini tidak perlu diberikan di kop ya. Kemudian untuk teknik menggambarnya nanti bisa membaca di bisa mengamati ini alamatnya Pak. Bagaimana cara menggambar potongan dengan AutoCAD. Saya pikir Bapak Ibu sudah tinggal mungkin dicek saja ya, barangkali dibutuhkan untuk anak-anak ya bisa digunakan. Saya pikir itu mungkin pertanyaan terakhir. Oke, Pak. Tadi Pak Hairur coba saya ini kan. Pak Hairur, saya unmute. Monggo. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang kami tanyakan terkait dengan
penggambaran Bapak. Nggih. Penggambaran terutama struktur bagian bawah Nggih. galian pondasi. Biasanya kami pernah menjumpai dalam penampang galian pondasi batu kali tersebut ada yang bentuk trapesium maupun persegi. Standarnya sesuai penggambaran itu yang benar bagaimana Pak? Apakah persegi, apakah trapesium? Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, sebetulnya ini kan gini Bapak Ibu ya, hubungannya dengan kondisi tanah Pak Ibu. Kalau tanahnya itu keras, ya kita gunakan persegi saja. Ya, kalau pasir kena injak runtuh, ya otomatis harus trapesium. Ya. Tapi untuk kondisi ini kan sudah kita tentukan tanahnya tanah keras Pak. Nggih. Nggih. Dasarnya dari itu aja Pak, dari desain sipilnya aja Pak, strukturnya. Oh, nggih. Siap, terima kasih Pak. Nggih. Pak Wahyu, gimana? Ada pertanyaan lain? Ini oke, Pak Is ini tentang apa ini? Tentang kebaik saya ini ya, biar jelas. Monggo Pak Is. Pak Tinggi. Ya, kemarin di modul itu saya melihat rencana atap di denah itu kan tidak benar lah menurut saya, karena ada sisi-sisi yang belum tampil dan seharusnya kalau memang ada ketinggian itu sisi kiri itu harusnya lebih tinggi, tetapi dalam modul itu sama ternyata, sehingga saya membuat rencana atap baru sendiri, saya perbaiki. Nanti pada waktu potongan ini saya mengikuti itu atau mengikuti yang sudah saya buat rencana atapnya. Gini Pak, bagi saya tidak ada masalah. Bapak mau menggunakan yang sudah Bapak revisi, menurut Bapak sudah benar, silakan Bapak, Ibu. Yang penting bagi saya itu bagaimana cara Bapak menggambar itu aja. Hasil gambarnya seperti apa. Gitu Pak Is. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Saya kira ada lagi nggak ya? Saya kira sudah semua. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira sudah sesuai jadwal ya. Kita bisa selesaikan untuk sesi live session ini. Bapak Ibu melanjutkan nanti diskusinya bisa di mana? Di LMS ya. Di LMS bisa di pertanyaan kita diskusi di sana. Nanti Pak Singgi juga akan memantau dan juga memberi jawaban. Terus ini kan LMS-nya baru bisa diakses hari ini, Pak Singgi. Oke. Berarti kan yang kemarin kita tukar ya, yang hari Senin kita tambahkan ke Sabtu ya Pak ya. Biar karena Senin itu kemarin mereka nggak bisa akses LMS. Ya, jadi sampai Sabtu Pak ya? Sabtu nggih, terus enggak apa-apa nggih. Ya. Karena ini memang saya ini Pak ke Pak Slamet, moga-moga bisa nge-share apa namanya tadi Pak, pedoman yang dari nggih. Ya, tan gempa tadi loh Pak. Ke teman-teman guru biar sama-sama tahu Pak. Nggih. Nanti di discussion itu Pak, di forum diskusi bisa di-upload. Oh ya. Nggih Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di live session kali ini ya. Kita akan lanjut bertemu tetapi di LMS. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan nanti di LMS dan mudah-mudahan lancar semuanya. LMS-nya tadi kemarin sempat, mohon maaf karena ya gangguan teknis kadang-kadang seperti itu. Hari Senin kita tambahkan untuk mengganti hari Sabtu jadi tidak sampai Jumat ininya sesi 3, tapi hari Sabtu untuk pengumpulan tugas terakhir ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya foto dulu semua Pak. Waduh, foto dulu bersama ya. Oke.
Monggo yang dianu saya foto 1, 2, 3. Satu lagi. Bismillah. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Saya hitung mundur 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa live melanjutkan aktivitas di sekolah. Oke. Terima kasih, Pak.